Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan kisah misteri yang berjudul Hantu 1 Triliun. Kita akan memasuki part yang ke-6. Daripada berlama-lama, yuk mari kita langsung menuju ke ceritanya. Hari kelima aku di rumah sakit. Seperti kebiasaanku bangun jam 3:30 setiap hari. Aku bangun diikuti istriku seperti pada umumnya. Aku dan istriku melakukan ritual keagamaan dengan berjamaah terlebih dahulu. Setelah itu, kami mengaji hingga menjelang sinar matahari sedikit menyinari bumi. Ruangan VVIP memang ruangan eksklusif, sangat nyaman dan tenang saat tidur di sini. Sekian lama, baru kali ini aku bisa menikmati tidur dengan sangat nyenyak dan lelap. Pagi hari saat di ruangan VVIP itu seperti biasa, petugas rumah sakit datang untuk memberikan tempatku dirawat. Setelah itu petugas yang lain datang dengan membawa makanan dan buah-buahan. Tak lupa mereka mengecek kondisiku dan mengganti cairan di samping tempat tidurku. Sekitar jam 9 pagi saat aku berdua dengan istriku di ruangan VVIP, kami berdua lagi asik-asik bercengkrama dan bercanda di ruangan yang dingin itu. Tok, tok, tok. Suara pintu terketuk. Istriku berjalan pelan menuju daun pintu berwarna coklat muda dan membuka pintu itu. Dengan pandangan sedikit curiga, istriku mempersilahkan tamu itu masuk ke ruangan aku dirawat. Istriku hanya diam memandangi seorang wanita tua tanpa salam berjalan di depannya. Ibu tua itu datang tanpa ucap salam kepada kami. Ia berjalan ngeloyor saja dengan wajah dingin seperti orang tidak tahu sopan santun. Setelah itu dengan kebiasaan istriku di rumah, ia mempersilahkan duduk dan menawari beberapa makanan dan minuman ringan. Wanita tua ini langsung duduk di samping tempat tidurku. Istriku hanya diam memandangi saja wanita tua ini yang duduk dan tak bicara sepatah kata pun. "Mas Umar?" tanyanya menebak dengan nada datar. "Iya Bu, benar." Aku langsung menjawab pertanyaan wanita tua itu. Wanita tua ini berambut sebagian putih bersanggul dan ditutupi mukena putih seadanya. Pakaian ibu-ibu tua ini memakai kebaya putih dan kain sewek batik coklat. Bertubuh sedang. Wajahnya persis mertua Joko, yaitu Ibu Aminah. Iya, ini Ibu Aminah, mertua Joko. "Nak, tolongin ibu ya," pintanya dengan suara pelan. "Tolongin gimana maksudnya Bu?" jawabku sambil memandangnya dan mengingat-ingat wajah wanita tua itu. "Tolong jaga dan bantu anak-anak ibu," katanya ibu tua ini. "Ibu akan pergi," katanya lagi. Kamar yang ber-AC di ruanganku semakin dingin, seperti dingin dan datarnya nada pembicaraan ibu tua itu. Setelah itu aku ingat bahwa ini adalah ibu mertua Joko yang berada di ruangan ICU kemarin lusa. Aku berpikir saat itu mungkin Ibu Aminah sudah sehat, karena tadi malam sudah dibacakan ayat-ayat suci oleh anak-anaknya. Sesaat kemudian, belum sempat aku menjawab, ibu tua ini pergi dari ruanganku dengan sikap dingin, berwajah pucat pasi. Ibu ini jalannya juga tidak biasa waktu melangkah pergi. Jalannya kayak orang sedang sedikit mabuk. Langkah kakinya ibu tua ini agak goyang ke kanan dan ke kiri, tapi tetap menempel di tanah telapak kakinya. Aku sendiri curiga akan kejadian ini. Setelah istriku mengantarkan ibu tua ini keluar kamarku, istriku dengan langkah cepat untuk kembali ambil posisi duduk di samping ranjang tempat tidurku. Akhirnya aku dan istriku kembali berdua di kamar VVIP kembali.
Kami berdua saling bertatap mata dengan heran. Pak, Bu Aminah ini kan di ICU. Apa beliau sudah langsung sehat? Kok bisa jalan-jalan kemari? Tanya istriku penasaran. Iya Bu, aku sendiri juga heran kenapa kok bisa langsung jalan kemari ya. Padahal kemarin masih memakai alat yang menempel banyak di tubuhnya. Sama kayak aku Bu. Iya Pak, secepat itukah kesembuhan Bu Aminah ya Pak? Tadi juga waktu aku berjabat tangan, kok tangannya sedingin es juga ya Bu? Tanyaku. Masa Pak? Iya Bu, apa cuma perasaan Bapak saja ya? Apa Ibu tadi tidak salaman dengan beliau? Tidak Pak, lah Bu Aminah tadi kayak mati hidup gitu, langsung ngeloyor duduk di samping Bapak. Jelasnya istriku. Udahlah Bu, mungkin Bu Aminah ingin menyuruh membantu anak-anaknya yang jadi juragan itu. Jawabku dengan tenang. Mungkin juga ya Pak, mungkin biar gak rebutan warisan gitu kali ya Pak. Menjelang sore, istriku pamit pulang untuk berganti pakaian dan berencana akan membawakan pakaian ganti untukku. Jadi tenggang waktu itu, aku sendirian terbaring di kamar. Tapi sekitar jam 5 sore pintu ruanganku tiba-tiba ditarik dari luar dan terbuka. Saat terbuka, aku melihat wajah Anne, Andi dan Tono masuk ke ruanganku sesuai janjinya. Assalamualaikum Mas. Salam Tono dengan ceria. Waalaikumsalam. Mari masuk Mas. Jawabku yang masih rebahan di atas ranjang pasien. Mereka bertiga menata tempat duduknya masing-masing di samping tempat tidurku. Satu persatu mereka duduk di atas kursi berjajar lurus di samping ranjang pasien yang aku tempati. Aku hanya memandangi Anne yang masih tetap dengan pakaian favoritnya, berbaju merah lengan panjang dan jeans biru dongker. Sedang Andi dan Tono memakai kaos oblong dan jeans hitam. Saat baru duduk, Anne tiba-tiba seperti kesurupan. Dia kambuh. Anne langsung berdiri menari, mata melotot dan memainkan tangannya ke atas. Di sini, Raja Leak tidak menampakkan wujudnya seperti terakhir di rumahku. Brak, brak, brak. Suara beberapa barang jatuh ke lantai termasuk kursi yang roboh terkena tarian Leak Anne. Manusia muda, kau harus mati malam ini. Dalam posisi berdiri dan menari, teriak parau suara Anne yang menjadi laki-laki saat itu. Bentakan Raja Leak yang sangat dendam kepadaku. Seketika itu juga kamarku dikelilingi para hantu, dan aku sendiri tak tahu mereka dari mana asalnya. Mulai dari pocong, kuntilanak, genderuwo, banaspati, dan masih banyak jumlahnya pun ribuan. Hawa dingin di kamarku seketika menjadi panas. Aura energi jahat para makhluk ini memenuhi ruanganku. Aku sendiri saat itu sudah mulai berkeringat, takut dan kebingungan sore itu. Andi dan Tono seketika itu juga dengan keadaan panik. Mereka semua memegangi Anne yang berubah kesurupan itu. Mereka terlihat berdua kewalahan karena tenaga Anne sangat besar dan kuat. Aku sendiri langsung dengan cepat bangun dari tempat tidurku. Aku mencoba berinteraksi kepada makhluk yang hadir mengikuti Raja Leak di rumah sakit itu. Mengapa kalian ikut-ikutan kemari? Bentakku dengan menunjuk makhluk halus yang berbaris memanjang di belakang tubuh Anne. Seakan panjangnya barisan mereka itu tak berujung. Kami sebagai rakyat kerajaan di sini harus membantu raja kami. Kami harus membunuhmu meski kami harus mati manusia muda. Jawab genderuwo bertubuh tinggi dan berbulu hitam lebat yang siap membantaiku saat itu. Jawaban ancaman dari pemimpin setan itu seakan mereka sudah tahu bahwa rajanya akan kuhabisi. Waktu itu aku sendiri sudah merasa sehat dan fit 100%. Tapi kalau dengan musuh sebanyak ini, aku sendiri bisa mati.
Dalam posisi terdesak seperti ini akhirnya aku duduk diam di atas ranjangku. Aku mulai berdoa dengan diiringi tetesan air mataku. Aku dengan khusyuk dan ikhlas meminta bantuan Sang Pencipta. Tiba-tiba dari arah belakang kerumunan massa para setan itu ada seorang yang berbaju putih dan memakai sorban. Pria ini berjalan sangat cepat. Pria itu memukul dengan cepat semua massa yang berbaris di belakang Ane. "Pergi kalian, kalau tidak akan kubakar semua yang ada di sini," teriak pria tua itu. Untungnya mulai pria yang berbaju putih ini dan ribuan setan itu tidak terlihat Andi. Sedang Andi saat itu fokus untuk menjaga Ane yang sedang kelihatan kesurupan. Tapi Tono bisa melihat pria tua ini, tapi dia bisa tenang untuk ikut fokus menenangkan Ane yang kesurupan. Pria tua itu terus memutar sorban putihnya ke atas dan memainkannya bak koboi dari negeri Uncle Sam. Para setan itu tetap berkumpul hanya melirik sini seakan tak percaya semboyan pria bersorban putih itu. Mereka para setan ini semua bersiap ingin melawan dengan mengeroyok pria tua itu. Tapi hasilnya mereka satu persatu gerombolan setan ini terlihat terpental satu ke arah antah berantah terkena sorban kakek tua itu. Lama-kelamaan putaran sorban itu tiba-tiba menjadi angin yang semakin lama semakin membesar bak badai Katrina. Angin ini menggulung mereka yang ada di belakang Raja Leak. Sontak para pengikut Raja Leak ini yang tinggal di rumah sakit bersih tiada sisa satupun tersisa. Setelah selesai bertarung melawan ribuan setan itu sendirian, pria itu mendekat kepadaku. "Nah, perbanyaklah sholawat kepada penghulu umat yang terakhir ini, jangan sampai putus karena nyawamu terancam," kata pria tua misterius itu. "Iya mbah," jawabku pelan. "Jika kau sudah selesai dari sini, kembalilah ke rumah Mbah Salman dan bantulah orang di sekelilingmu yang membutuhkan." "Iya mbah." Setelah itu pria tua tadi menghampiri temanku, mereka bertiga. Saat itu juga pria tua ini meletakkan telapak tangan di muka Ane. Terlihat olehku, Raja Leak ini langsung kembali menghilang dan masuk ke dalam tubuh Ane. Pria tua itu menoleh kepadaku dengan senyumnya dan berbicara, "Assalamualaikum. Semoga engkau diberkati, nak," kata pria misterius itu berjalan keluar dan menghilang dalam sekejap. Mas, siapa itu tadi?" tanya Tono. "Aku sendiri tidak tahu, Ton," jawabku. "Mungkin itu bantuan dari Sang Pencipta yang kuminta tadi." Setelah membaringkan Ane yang sudah pingsan, Tono dan Andi membetulkan ruangan ini yang sudah berantakan karena tarian Leak Ane. Leak ini semakin dendam kepadaku karena tahu kalau aku akan mengalahkannya, tapi caranya juga sangat sulit seperti ini. "Ton, kamu kan masih puasa, tolong pagari dulu ruangan ini, biar para pengikut Raja Leak sementara tidak datang menyerang kita lagi," pintaku. "Iya mas, beres," jawab Tono. Kulihat Tono mengeluarkan senjatanya dan mengitari kamarku ini. Terdengar Tono mengelafalkan beberapa mantra andalannya. Setelah diputari selama 7 kali, Tono berhenti di samping ranjang tidurku. "Sudah mas, tenang mas, ini pagar yang tertinggi. Jelasnya kalau ada yang masuk, pasti sinyalnya akan mengirimkan tandanya ke aku," kata Tono dengan keyakinannya yang tinggi. Kulihat Andi masih menjaga Ane yang berbaring pingsan di sofa panjang depanku. "Mas Andi, coba mas kemari sebentar," pintaku. "Ada apa mas?" tanya Andi yang mulai berjalan ke arahku. "Sebaiknya mas Andi jangan bawa Ane kemari dulu. Nanti kalau aku sudah siap, aku akan ke rumah Ane saja yang di ujung Galuh," kataku. "Lah, kenapa mas?" tanyanya. "Aduh mas Andi, sampean tahu sendiri kan kejadian barusan.
Seketika Raja Leak ini bangkit lagi, dan aku tahu dia pasti akan mencoba membunuhku dengan membawa pasukan-pasukan yang lain dari alam sebelah. Jelasku dengan serius. Aku nggak mau kejadian di rumah terjadi kembali, Mas. Soalnya aku sendiri belum menemukan cara yang pas untuk menghabisi Raja Leak ini. Kataku dengan memelas kepada Andi. Iya, Mas, kalau begitu. Maaf, Mas, aku nggak tahu. Jawab Andi. Ton, kamu tolong kesini sebentar. Perintahku yang masih duduk di atas ranjang pasien. Ada apaan, Mas? Tanya Tono. Gini, Ton, habis tolong kamu ikut ke rumah Ane dan coba kamu redam juga auranya di sana. Biar sementara amarah Raja Leak itu ikut reda nanti. Jangan lupa juga Mas Andi kasih amalannya untuk sementara meredakan aura dan amarah Raja Leak. Perintahku. Siap, Mas, jawab singkat Tono. Setelah memberi sedikit arahan itu, Ana perlahan terlihat siuman dari pingsannya. Ana mencoba untuk duduk di sofa dan membetulkan pakaian dan rambutnya yang berantakan. Saat itu, Ana masih bingung dan belum sadar sepenuhnya akan kejadian waktu dia kesurupan lagi. Dalam kondisi belum sadar sepenuhnya itu, saat itu juga aku menyuruh mereka bertiga untuk segera pulang ke rumah Ana yang berada di ujung Galuh. Karena waktu kejadian itu adalah penggantian dunia nyata ke dunia gaib. Setelah kejadian menjelang malam atau surup itu selesai, aku seorang diri di ruang VVIP. Aku merasa saat itu hawa dan auranya ruanganku sangat berbeda dengan kemarin, membuat beberapa pertanyaan penuh curiga malam ini, dan semua itu mulai bergelayut di pikiranku. Aku ingat akan kejadian pertama saat bersentuhan dengan Leak ini. Banyak korban berjatuhan di kampungku. Di sini aku khawatir sisa energi hitam Leak ini akan memakan korban yang sama seperti dulu. Saat aku masih terbaring menunggu istriku yang masih belum datang, hanya sebuah TV dengan acara recehnya yang kulihat dan kudengar. Dinginnya hembusan udara dari mulut AC yang menyelimutiku. Dinginnya hembusan udara dari mulut AC yang menyelimuti membuat dinginnya ruangan sampai menembus selimut tipis. Jenuh dan rasa bosan karena lamanya menunggu sang istri tak kunjung tiba, membuat aku tertidur kembali di ranjangku. Ruangan ini berada di depan gedung HICU, dibatasi taman panjang. Taman berlampukan neon kuning redup berbalut lukisan bunga di cangkang kaca luarnya. Bangunan kamar VVIP ini tersendiri sesuai ciri khasnya sebagai bangunan yang jauh dari gangguan, seperti ciri khas kamar VVIP di rumah sakit yang lain. Gedung yang tersendiri itu memang secara umum untuk kalangan menengah ke atas, bukan untuk manusia macam aku sebenarnya. Gedung bertingkat 3 ini memang terpisah dari bangunan utama dan yang lainnya karena untuk menunjukkan identitasnya sebagai gedung VVIP. Dengan tata letaknya berhadapan dengan ruang HICU jika dilihat dari jauh, jadi kamar yang kutempati ini bisa tetap langsung melihat ruang HICU dari arah samping ruanganku berada. Depan ruang HICU adalah jalan utama di rumah sakit ini. Sedang depan kamarku adalah jalan cabang dari jalan utama. Mungkin side plan-nya rumah sakit ini dirancang seperti itu. Aku juga tidak tahu. Suara hantaman keras dari pintu kamar VVIP yang kutempati. Seketika itu juga aku langsung terbangun dari tidurku dengan amat sangat terkejut. Suara keras itu juga mengejutkan dan membangunkan istriku yang aku tak tahu akan kedatangannya. Aku bangun dengan cepat terlebih dahulu. Di saat yang sama, aku melihat istriku sudah tidur berada di sampingku, terjingkat bangun. Awalnya sekilas kulihat sebelum istriku bangun, istriku tidur dengan posisi duduk, sedang punggungnya membungkuk untuk memposisikan kepalanya di samping lenganku. Aku dan istriku seketika bangkit langsung duduk dengan kagetnya
karena suara benturan yang keras itu. Dengan cepat mata kepala kami tertuju pada pintu ruang VVIP tempat aku dirawat. Aduh. Ayo mbak, cepet. Ayo cepet mbak, cepet. Kata seorang pria yang sedang menolong teman wanitanya. Wanita itu jatuh tersungkur di dalam ruanganku. Dia ditarik untuk berdiri dan dipapah teman lelakinya yang memakai seragam putih-putih. Dengan cepat mereka langsung mengunci pintu ruanganku dari dalam. Setelah itu mereka lari bak kesetanan ke arah samping ranjangku yang ada almari kecilnya. Mereka berdua langsung berjongkok, meringkuk dan berpelukan. Sedang kepalanya saling terbenam di antara bahu mereka, tentunya diiringi isak tangis kecil mereka. Mereka acuh terhadap jenis kelamin keduanya, yang ada hanya rasa takut sampai membuat mereka tetap kompak berpelukan karena nyalinya sudah hilang. Sekilas aku amati bersama istriku ada 2 orang masuk ke ruanganku ini sebagai tamu dadakan yang tak diundang. Aku kaget, terpana dan heran melihat kejadian di depan mataku yang serba tiba-tiba ini. Pertama, terlihat laki-laki berumur sekitar 30 tahunan, memakai baju putih dan celana panjang putih, seragam khas pegawai rumah sakit itu. Yang kedua, perempuan memakai baju yang sama dan kira-kira seumuran dengan teman prianya itu. Sejenak kemudian salah satu dari mereka bicara. Maaf pak, kami mengganggu." Setelah ucapan itu tertuju padaku, badan mereka berdua terlihat sangat ketakutan dan gemetaran. Mereka kembali duduk jongkok berdua di sudut almari ruanganku. Mereka berdua saling berpelukan dan wajah mereka saling dibenamkan kembali ke bahu masing-masing. "Ada apa ini, Mbak?" Jawabku penasaran duduk sambil mengucek mata yang bangun tidur karena kaget. Itu pak. Suara ketakutan wanita yang berjongkok di sudut almari ruanganku dan hanya terlihat tangannya bergerak menunjuk ke arah luar pintu kamarku. Sedang bibirnya tenggelam di pelukan teman prianya. Hanya suara ketakutan terbata-bata dan isak tangis lirih yang keluar dari wanita muda itu. "Ada apa mbak? Tenang mbak, jangan mengagetkan kayak gini mbak," tanya istriku pelan dan berjalan mendekati mereka berdua yang masih berjongkok di samping almari kecil ruanganku. Aku pun turun dan berdiri dari ranjang. Tak lupa aku menurunkan dan membawa cairan yang jarumnya masih menancap di pergelangan tangan kiriku. Aku mendekati mereka yang ketakutan dan menangis terseduh-seduh. "Mas, aku gak mau ngantar mayat itu. Aku juga gak mau kembali ke kantor sekarang," tangis wanita yang terlihat masih berumur 30-an tahun itu. Iya mbak, sama. Aku juga gak mau ngantar mayat dan kembali ke kantor sekarang," jawabnya sambil menangis. Sementara aku diamkan mereka dulu sejenak. Aku mencoba mengamati sebentar apa yang sebenarnya terjadi pada mereka ini. Sekian menit waktu berjalan dan tangis mereka berdua mulai reda. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka. "Ada apa sebenarnya mbak? Mas, kok tiba-tiba kalian lari kayak dikejar maling gini?" tanyaku penasaran sambil ikut duduk berjongkok di samping mereka berdua. Tangis wanita berbaju putih yang meninggi masih ketakutan dan terlihat mulai depresi. "Bu, coba tenangkan. Kasih air minum dulu dan tanya pelan-pelan," pintaku kepada istri yang sebelumnya di sampingku ikut duduk berjongkok. Aku mencoba menyuruh istriku untuk menenangkan petugas wanitanya, karena menurutku kalau sesama wanita bisa langsung terbuka. Saat itu yang terlihat sangat depresi adalah pegawai yang wanita.
Jadi aku berpikir istriku saja yang menemani mereka berdua dan mengorek keterangan tentang apa yang terjadi dengan mereka. Aku kini kembali ke ranjangku, tapi dengan posisi duduk dan mengamati mereka bertiga dari atas ranjang. "Iya, Pak," jawab istriku dengan berjalan mengambil air dari meja pasien kamarku dan langsung memberikannya kepada mereka berdua. "Ini, Mbak, minum dulu," pinta istriku, diikuti dengan tangan istriku yang memberikan botol minuman. "Terima kasih, Mbak," jawab mereka berdua yang mulai berani menegakkan kepala mereka dengan pelan. Dan saat itu juga mereka bergantian minum air putih dari botol kemasan. Itu Mbak, itu Pak, coba Mbak dan bapaknya lihat di luar," ucap pria berseragam putih-putih dengan nada terbata-bata. Pria ini menunjukkan dengan tangan kanannya ke arah luar kamar. Dengan segera aku turun dari dipan. Rasa penasaranku bersama sang istri membuat kami berjalan menuju pintu kamar. Sambil berjalan pelan, dalam hati aku berpikir yang tadi sore sudah mengalami kejadian yang tak menyenangkan, kini disuguhi hal-hal aneh lagi. Kejadian sore itu pun aku belum sempat cerita dengan istriku. Sekarang disuguhi lagi kejadian baru yang penuh misteri. Aku melangkahkan kakiku sampai di depan pintu dan mencoba membuka sedikit daun pintu kamar yang tak bersuara itu. Dengan tarikan tanganku yang pelan, pintu kamarku kubuka sedikit. Kini terbukalah sedikit celah. Tapi celah itu hanya cukup untuk mataku dan mata istriku untuk bisa melihat pandangan keluar. Dengan posisi kepala istriku di atas kepalaku, kami melihat samar-samar ada seorang tinggi besar, penuh bulu hitam dan hanya memakai celana pendek compang-camping. Sosok itu berjalan di lorong utama, sedang menyeret rambut panjang dan hitam yang masih menancap di kepala perempuan muda. Sedang di belakang pria itu terlihat ada ranjang yang sudah tersungkur ke tanah. Sebagian bodi ranjang itu masih di atas jalan lorong utama. Sedangkan di samping jalanan, di atas tanah ada mayat perempuan yang tergeletak dengan posisi tubuh yang tidak beraturan. Sampai selimut kain sewek batik yang sudah terselingkap dari mayat perempuan muda itu. Terlihat di situ pria itu mempunyai bulu yang lebat dari ujung kepala sampai kaki, tetap berjalan pelan. Sedang tangan kirinya memegang gada besar dengan ujung penuh bergerigi kecil. Gada besi itu dipanggul di bahu sebelah kirinya dan dipegangi gagangnya oleh tangan kiri pria bertubuh besar itu. Sedang tangan kanannya dengan kuat menyeret rambut panjang nan hitam wanita muda itu. Wanita muda itu terlihat hanya berpakaian putih lusuh memanjang sebatas betis. Pakaian itu terlihat ada bekas darah di bagian lingkaran kerah baju, dada, dan pahanya. Kepalanya juga yang ditarik pria itu mengeluarkan darah segar. Tetesan darah itu terlihat keluar dari kepalanya, tapi tidak menempel di lantai jalan yang berkeramik putih. Seakan tetesan darah itu lenyap dimakan lantai lorong rumah sakit. Tolong, tolong, ampuni saya," teriak lolongan wanita ini yang merintih kesakitan dan meminta pertolongan kepada sekitarnya. Suara lirih gesekan baju putih lusuh wanita itu dengan lantai lorong rumah sakit. Wanita ini diseret pria besar itu dengan pelan di lorong utama rumah sakit. Tapi dia terlihat berusaha keras melepaskan rambutnya dari cengkraman tangan kanan pria bertubuh besar. Tangan wanita muda itu beradu tarik dengan pria besar berbulu lebat dan memegangi rambutnya sendiri untuk mengurangi rasa sakit dengan erat. Akan tetapi kepalanya tetap mengeluarkan darah. Kekuatan tarikan tangan pria besar itu jelas lebih kuat dari tangan wanita muda ini.
Saat di lorong rumah sakit itu, wanita ini badannya yang terlentang mulai tak berdaya. Kaki wanita muda ini hanya bisa bergerak liar dan cepat di lantai seakan memanjat pohon untuk mencari kekuatan pijakan untuk melepaskan tarikan pria itu. Pria itu masih diam dengan tatapan kosong ke depan, tetap berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Pria itu tak menghiraukan kesakitan dan teriakan wanita muda ini. Dia terus berjalan seolah tiada orang memperhatikan. "Diam!" bentakan keras pria itu. Langkah kakinya tetap berlalu dan masih berjalan di lorong utama. "Ampuni aku, lepaskan rambutku!" teriakan wanita muda ini, teriakan yang keras dan miris disertai tangisannya. "Diam kau, budak jahanam!" bentak dan hina pria bertubuh besar itu kepada wanita muda ini. "Aku tak mau ikut denganmu, brengsek!" Lengkingan suara wanita muda ini dengan tangis yang semakin mengeras. "Sudah waktunya kau berkumpul dengan temanmu yang lain," jelas kata kasar pria tinggi besar ini. "Aku nggak mau, lepaskan aku, tolong!" teriakan keras wanita muda ini dan suaranya semakin cepat meminta lepas dari cengkraman tangan pria bertubuh besar itu. "Dasar manusia budak harta, inilah jalanmu." Tawa dan ejek pria jelek ini yang berjalan pelan meninggalkan lorong utama. Sayup-sayup semakin lama semakin jauh. Mereka menghilang di kegelapan lorong utama rumah sakit. Aku dan istriku hanya diam mematung seakan tak percaya akan hal ini. Ya, di rumah sakit sebesar ini, permintaan tolong wanita muda itu tiada yang menghiraukan. Memang saat itu kondisi jalan utama lorong rumah sakit tiada seorang pun terlihat di sana. Hanya suasana sepi dan lampu putih yang mulai redup. Pemandangan dunia gaib yang pertama kali dilihat istriku di rumah sakit. Di saat yang sama, istriku pun berjalan ke arah kedua petugas rumah sakit, dan kuamati dia juga merasa takut sebenarnya. Aku kembali menutup pintu kamarku saat kami selesai melihat pemandangan di lorong utama rumah sakit. Aku sendiri merasa heran, masih belum jam 12 malam, kondisi rumah sakit ini sudah sangat sunyi seperti kuburan, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Setelah pemandangan ini selesai, aku kembali menuju petugas pria, wanita, dan istriku. Kedua petugas ini masih ketakutan. Istriku pun mulai ikut takut akan hal yang dilihatnya. "Sebenarnya apa yang terjadi, Mbak? Coba duduk yang benar dulu, Mbak," tanyaku dan perintahku terhadap mereka berdua. Mereka bangkit dengan rasa ketakutan yang masih tinggi. Mereka dituntun istriku ke sofa panjang samping ranjang tidurku. Padahal istriku juga takut, tapi tidak terlalu diperhatikan kepadaku dan mereka. "Saya petugas shift malam di ruangan ICU itu, Mbak. Tadi saat saya dan rekan saya mulai mendorong pasien yang baru meninggal dari ruangan itu," kata petugas pria. Petugas pria diam sejenak dan masih merasa ketakutan. Tubuh pria yang berumur sekitar 30-an tahun ini tetap menahan getaran tangannya. Saat kami baru keluar dari kamar ICU, tiba-tiba ranjang yang berisi mayat berhenti karena seperti ada sesuatu yang menabrak kami, hingga membuat kereta dorong itu oleng ke samping kanan. Ranjang itu keluar dari jalan lorong utama sampai ranjang yang berisi mayat itu menabrak pot dan jatuh tersungkur ke tanah. Mayatnya pun ikut jatuh ke tanah, Pak, sahut wanita yang berumur 30-an tahun itu yang masih menundukkan kepalanya karena ketakutan. Saat itu, kami berdua berusaha dengan cepat untuk menaikkan mayat tersebut, tapi, kata petugas pria,
Petugas pria itu diam sejenak, mata mereka saling beradu pandang dengan temannya, dan kepala mereka setengah menunduk. Tiba-tiba muncul pria tinggi besar berbulu hitam lebat itu, Pak. Pria itu berdiri tepat di samping kami. Kami melihat pria itu sedang bertengkar hebat dengan wanita seperti mayat yang kami bawa. Jelas wanita yang berumur 30-an tahun ini. Saat kami melihat fakta itu di depan kami, Pak, sontak kami berteriak dan lari mencari tempat bersembunyi. Kami tak sengaja masuk ke ruangan bapak ini. Terang pria yang berumur sama dengan teman wanitanya, dan mulai menangis lagi dan menyadarkan mukanya ke bahu rekan kerjanya. Tenang Mas ya, tenang. Mas sama mbaknya sementara di sini dulu saja, nggak apa-apa kok, ucap istriku. Setelah mendengar apa yang mereka lalui, aku dan istriku masih diam dan saling bertatap muka. Aku membiarkan saja kejadian ini karena aku juga bingung apa yang harus kuperbuat. Akhirnya aku naik kembali ke tempat tidurku karena capek juga nenteng cairan terus. Waktu aku membalikan cairan ini ke tiangnya dan duduk di ranjang pasien, aku memperhatikan mereka berdua yang ditenangkan oleh istriku. Kira-kira setengah jam berlalu. Akhirnya mereka sudah bisa menghilangkan sedikit rasa takutnya. Dengan sedikit motivasi dari istriku, mereka mulai bangkit sedikit kepercayaan diri dan tanggung jawab mereka. Mereka akhirnya memutuskan kembali untuk membereskan mayat yang mereka tinggalkan di jalan lorong utama sebelah ruangan ICU. Mereka berdua berjalan menuju pintu ruanganku dan membuka kuncinya pelan-pelan dan menarik gagang pintu secara perlahan. Krek. Tolong. Pruak. Teriakan keras mereka berdua mengagetkan kami kedua kalinya, dan suara keras bantingan daun pintu kamarku oleh mereka seakan merobohkan ruangan VVIP ini. Aku tersentak kaget. Spontan aku turun dari ranjang pasien karena teriakan kedua petugas rumah sakit itu. Tak sadar jarum cairanku lepas. Lepasnya jarum itu diikuti darah mengalir dari lengan tangan kiriku yang tak kusadari. Istriku yang tadinya duduk di sofa ikut berdiri dan menangkap dekapan mereka berdua yang kembali menangis. Mereka berdua menangis lagi di pelukan kedua tangan istriku. Aku berjalan menuju pintu ruangan dengan cepat. Karena kaget dan penasaran ada apa lagi sebenarnya ini. Kubuka pelan pintu yang sudah tak terkunci, dan hanya sedikit celah yang kubuka untuk cukup kedua mataku melihat keadaan di luar kamar. Kuamati jalan depan kamarku dari kiri hingga ke kanan. Terlihat seorang perempuan berjalan dengan anaknya, tapi di sini sangat terlihat janggal untuk dilihat manusia normal. Mungkin inilah tadi yang dilihat oleh kedua petugas itu. Ya, wanita ini berpakaian putih panjang dengan rambut terurai awut-awutan, tapi kepalanya terlihat pecah dari belakang disertai batok kepala warna kuning pucat menganga. Pecahnya sekitar 10 cm. Kepala yang pecah dengan garis yang tak beraturan mengalirkan sedikit darah dengan tetesan pelan. Pecahan kepala itu mengalirkan darah ke baju putih lusuhnya. Jalannya pun terseok-seok ke kanan seperti tulang pahanya patah tapi dikuatkan dengan tarikan tangan kanannya. Sedang anak kecil laki-laki berumur sekitar 5 tahunan itu yang di sampingnya ikut memegangi kaki wanita itu dengan tangan kirinya. Anak itu memakai baju putih yang sama lusuhnya tapi tanpa ada kepala di lehernya. Terlihat hanya lehernya yang mengeluarkan darah, sedang kepalanya entah di mana. Sialan mereka, kataku dengan geram, dan aku pun segera menutup daun pintu kamarku. Aku berpikir ini adalah efek kekuatan Leak yang ditinggalkan tadi sore. Leak yang sempat marah kepadaku. Jadi saat itu bisa kupastikan semua makhluk ini mulai berdatangan. Sesuai semboyannya para penghuni rumah sakit tadi sore. Gila, makhluk-makhluk ini
Memang nekat dan tak ada rasa takut kepada bangsa manusia. Aku kembali mengunci daun pintuku dari dalam. Langkah kakiku berjalan mendekati istriku dan meminta handphone usang milikku. HP yang selama di rumah sakit dibawa oleh istriku. Dengan cepat aku mendapati nomor Tono, kemudian jemariku memencetnya. Halo Ton, sapaku tanpa salam. Halo Mas, ada apa Mas? Kamu sekarang di mana? Ini kan di rumah Mas Umar, habis acara rutinan Mas. Oh iya ya, aku lupa Ton. Tangan kiriku menggaruk kepalaku yang berambut setengah ikal. Kamu bisa ke rumah sakit sekarang. Gak bisa Mas, memang ada apa Mas? Aduh Ton, aku butuh bantuan kamu sekarang untuk meredam energi leak yang tertinggal. Memang kamu ada acara apaan sih habis di situ? Ya, aku kan belum pulang Mas. Tadi kan habis ngantar Andi sama Ane. Capek aku Mas hari ini. Maunya si Tono pengen istirahat total malam ini. Sialan kamu Ton. Kau yang bawa masalah malah mau enak-enakan pulang tidur. Aku juga capek Ton diteror anak buah leak Ane, kataku geram. Awas kamu Ton kalau nggak datang, ancamku. Ada, iya Mas, iya. Aku sekarang ke situ. Jawab Tono kesal.